Terima kasih Pak Teguh. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kepada media. Harap penyebutkan nama dan asal medianya. Silakan. Kantor Berita Antara. Pak, saya mau nanya soal yang tadi ada tim khusus. Kompetensi bagi DPO. Karena mengingatkan DPO ini tugasnya juga menjaga komunikasi di antara pengendali data baik asesor maupun dengan pemerintah. Terima kasih. Di undang-undang dengan data pribadi. Ada banyak, Pak. Kalau bilang ada ya, cuma saya nggak hafal jumlahnya. Total itu kan dalam 3 tahun terakhir itu 121 insiden kebocoran data. 25 Juni ya, Menteri Kominfo ya memerintahkan para NAP ya, Network Access Provider untuk menutup akses jalur koneksi internet ke Kamboja, dan dari Kamboja serta Filipina. Ya. Jadi masih baru sekitar 2 hari. Dan kita juga di saat yang bersamaan kita bersurat juga ke semua kementerian lembaga bahwa apabila penutupan jalur akses ke dan dari Kamboja dan Filipina ini mengganggu layanan mereka, mengganggu bisnis mereka, tolong Kominfo diberitahu. Kami akan melakukan whitelisting IP yang diblok. Jadi kita tetap mengutamakan bahwa layanan yang berhubungan dengan keperluan bisnis maupun misalnya hubungan luar negeri tetap bisa diakses dengan mudah untuk wilayah Kamboja dan Filipina. Tapi syaratnya mereka ngasih tahu kita whitelisting. Nah, kenapa menjadi pilihan Kamboja dan Filipina? Karena memang dari hasil riset dan laporan yang kami kumpulkan, ya, mayoritas pengoperasian ya, rumah judi online memang dari area Kamboja dan Davao di Filipina. Meskipun kembali lagi, ya, kalau kita bicara on internet, ya, memblokir satu area, ya mereka tinggal pindahkan aja. Tapi setidaknya dengan cara demikian, ini menjadi atensi juga bagi pemerintah lokal setempat untuk tidak mudah memfasilitasi pembuatan atau pengoperasian judi online dari negara-negara sekitar Indonesia, yang mana pasarnya adalah pasar Indonesia. Jadi mereka membuat dan mengoperasikan, ya, nanti teman-teman bisa tanya ke Kemlu berapa puluh ribu orang kita yang ada di sana mengoperasikan rumah-rumah judi online yang pasarnya Indonesia. Kompas pun pernah datang ke sana, lihat sendiri kan, tahu seperti apa situasinya. Dan tentu kita juga menjaga bagaimana hubungan baik, ya, hubungan luar negeri dengan negara sekitar. Jadi ini hanya bagian dari ikhtiar kecil lah. Ya, kami tidak bilang bahwa ini akan solusi. Sehingga kalau ditanya apakah sudah efektif atau tidak, belum kelihatan karena baru. Dan saya yakin, kami yakin ya, itu hanya akan memindahkan aja. Mereka akan merutin, pindah lagi. Pasti akan pindah misalnya pakai negara lain. Atau mereka masking IP-nya. Pura-pura dari mana kemudian mana. Dan itu sesuatu yang bisa kita prediksi sebetulnya. Nah, kita hanya membatasi, meskipun mungkin efeknya nggak akan terlalu besar, tapi kita berharap membatasi. Karena kembali lagi, bahwa kami bermain di hilir. Kalau di atasnya masih belum beres, ya bandarnya masih ada, kemudian operatornya juga masih banyak, ya nggak akan pernah tuntas gitu. Mau sampai kiamat pun nggak akan tuntas. Kita mau disalah-salahkan terus tiap hari ya wajar gitu. Karena sudah kelihatan, PPATK sudah melaporkan ada 68 triliun uang judi online yang dideposit, 350 sekian triliun transaksi tahunan, bahkan sekarang mendekati 600 triliun transaksi tahunan. Ada berapa bandar yang terdeteksi. PPATK sudah menyampaikan juga ke media. Bahkan kami juga sudah mendapatkan laporan terkait dengan siapa yang bermain judi di tempat kami, siapa yang bermain judi di kementerian lain. Bahkan di DPR, anggota DPR sudah PPATK sudah menyampaikan ke media juga. Artinya sebetulnya mapping di hulunya sudah kelihatan. Ya kalau kami di hilir, mau sampai kapan kami bersihkan pertumbuhan situs judi itu sehari, ya, di sistem kami prediksi lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000.
Kami mengejar kapasitas juga lah, untuk bisa memverifikasi lebih banyak lagi. Tapi nggak akan pernah habis. Ya. Karena mereka punya sumber daya yang tidak terbatas dibanding kami. Gitu. Tapi ini bagian dari yang harus kami kerjakan. Tinggal nanti apakah ke depannya judi online akan diatur, dibatasi, ataupun dilarang sama sekali. Nah itu yang akan menentukan bagaimana nanti penanganan judi online ini bisa selesai di kemudian hari. Gitu. Kali ini bersama Direktur Pengendalian Aplikasi dengan tanya jawab. Baiklah rekan-rekan jurnalis, tanpa memperpanjang waktu,